Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami mampu melalui hari ini melakukan segala aktivitas kami, tugas tanggung jawab kami, oleh karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami, berikanlah kami pengertian, supaya kami dapat mengenal kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Daniel 3 ayat 28. Tertulis demikian, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Sadrak, Mesak dan Abednego, atau yang bernama Hananya, Misael dan Azaria, mendapatkan hukuman dilempar ke perapian yang sangat panas karena mereka tidak mau sujud menyembah kepada patung Nebukadnezar. Ada orang-orang yang membuat laporan kepada raja dan menuduhkan tentang hal itu terhadap mereka. Sikap dari ketiga anak muda ini tetap tidak berubah meskipun diberi kesempatan untuk terhindar dari hukuman. Dalam Daniel 3 ayat 17-18 kita dapat membaca keteguhan iman mereka bahwa apapun yang terjadi, ditolong atau tidak ditolong oleh Tuhan, mereka tetap akan menyembah Tuhan Allah mereka dan tidak akan menyembah dewa yang disembah Raja Nebukadnezar, serta mereka tidak akan sujud menyembah kepada patung emas raja. Mendengar perkataan mereka, raja menjadi marah dan segera menyuruh untuk melemparkan mereka ke perapian itu. Orang-orang yang membawa Hananya, Misael dan Azaria ke perapian mati karena saking panasnya api. Namun 3 orang muda ini, saudara, justru tetap hidup dan malah berjalan-jalan di dalam perapian. Raja melihat ada sosok yang keempat, yang rupanya seperti dewa ada bersama mereka. Itulah Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka di dalam perapian itu. Tuhan melindungi dan melepaskan mereka. Tidak ada satupun dari rambut mereka yang terbakar, dan bau hangus pun tidak ada pada tubuh mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pesan firman Tuhan yang kita dapatkan dari kisah ini. Yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan, meskipun ada ancaman penderitaan, bahkan kematian. Milikilah iman yang kokoh tanpa syarat. Keadaan apapun yang kita alami, saudara, jangan mengubah sikap iman kita kepada Tuhan Yesus. Dalam Matius 5 ayat 10-12 Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Yang kedua, saudara, taatilah Tuhan lebih daripada mentaati manusia. Hananya, Misael dan Azaria melanggar perintah raja demi menuruti perintah Tuhan. Mereka mengutamakan untuk hidup berkenan kepada Tuhan daripada kepada manusia. Biarlah sikap kita pun juga demikian, saudara. Dalam Galatia 1 ayat yang ke-10 tertulis, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus.
Yang ketiga, saudara, Tuhan sanggup menolong kita dengan ajaib. Dalam Daniel 3 ayat yang ke-28, Raja Nebukadnezar memuji Tuhan yang telah mengirimkan malaikatnya dan melepaskan para hambanya yang menaruh percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, maka yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan sanggup menolong kita dari segala kesulitan. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah orang-orang yang setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan sanggup menolong dan melepaskan kita dari segala kesesakan. Kasih karunia Tuhan akan memampukan kita untuk hidup dalam kebenarannya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kami untuk mencontoh teladan dari 3 orang anak muda yang bernama Hananya, Misael, dan Azaria. Sekalipun mereka mengalami ancaman kematian, mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tidak mau mentaati perintah raja, karena mereka mengasihi Engkau, Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami pun menjadi orang-orang yang selalu setia kepadamu, mengasihi Tuhan dalam segala keadaan, dan tetap percaya kepadamu, tidak meninggalkan iman kami, tapi tetap teguh dan bersandar kepadamu, Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, pimpin hidup kami, supaya terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kuatkan kami selalu ya Tuhan. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Di sepanjang malam ini, kami mohon berkat dan perlindungan Tuhan atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mengalami susah tidur, kami berdoa agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan ketenangan, dan Engkau tolong mereka sehingga mereka tidur dengan nyenyak, tanpa gangguan. Berkat-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit, jamah dan sembuhkan ya Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berputus asa Tuhan bangkitkan kembali iman dan pengharapan mereka. Dan yang sedang mengalami masalah dan persoalan, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau yang memelihara dan menopang hidup kami. Berkat dan kasih karunia, damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.